Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep Tuhan dalam agama Islam. Jadi konsepsi Tuhan ini di berbagai agama itu berbeda-beda. Kalau di Nasrani ada Trinitas, kemudian di agama Yahudi ada Yahweh, kemudian Hindu, Buddha, ada konsepnya sendiri. Dalam Islam pun ada konsepnya tentang Tuhan. Jadi saya awali konsepsi Tuhan dalam agama Islam. Pertama dari pengertian. Jadi secara etimologis kata Allah yang sering kita dengar ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab. Jadi kata Allah ini diderivasi dari kata ilah yang berarti menyembah. Dalam bahasa Arabnya abada. Kata Allah juga dapat diderivasi dari kata ilah yang berarti ketenangan atau disebut sakana. Bisa juga kekhawatiran, faza'a, dan rasa cinta yang mendalam, walanga. Dari ketiga makna kata ilah mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Kata pertama yang dicatat sejarah dalam mengekspresikan ketuhanan adalah kata ilahah. Kata ini merupakan nama bagi dewa matahari yang disembah oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kata ilaha selanjutnya digunakan untuk mengekspresikan sifat-sifat matahari. Salah satunya adalah kata ulaha yang berarti terik matahari yang panas. Kata ilaha juga tidak lepas dari makna keagungan, ketundukan, dan bahkan penyembahan. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Mansur bahwa masyarakat menamakan matahari dengan kata ilaha karena mereka menyembah dan mengagungkan matahari. Dapat disimpulkan bahwa kata ilaha dan kata Allah pada awalnya berasal dari kata walah, wilah, walahu, yang berarti ketundukan, pengagungan, dan ungkapan penghambaan. Selanjutnya dari kata wilah diderivasikanlah kata ilahah yang menjadi nama bagi dewa matahari. Nama dari dewa matahari tersebut selanjutnya berevolusi menjadi kata Allah. Menurut Ahmad Husnan, kata Allah yang terbentuk kata Allah mempunyai arti mengherankan. Kemudian kata Allah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kata Allah adalah kata khusus yang tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya, itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu.
Dalam surat Toha ayat 14 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dari surat Toha ayat 14 ini kita lihat bahwa Tuhan menamakan dirinya Ilaha. Ya, tadi sudah disebutkan atau dijelaskan di atas bahwa Allah itu berasal dari kata ilaha. Dia juga dalam Al-Quran bertanya, Hal ta'lamu lahu samiyan? Yang artinya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia, yang patut disembah? Pada surat ini menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang patut disembah selain Dia. Selanjutnya pengertian Rabbun. Jadi kata illah ini disebut sebagai ilahun. Kemudian dalam Al-Quran juga terdapat kata Rabbun yang digunakan untuk menyebut Tuhan. Kata Rabbun terdiri atas dua huruf, Ro dan Ba, adalah pecahan dari kata tarbiyah yang artinya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Pengasuh. Secara harfiah, Rabbun berarti pembimbing atau pengendali. Selain dimaknai Allah, kata Rabbun juga digunakan untuk sebutan Tuhan selain Allah. Seperti arbaban min dunillah, menjadikan pendeta, pastur, dan Isa Al-Masih sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan atau disebut dengan Rob adalah bentuk masdar. Masdar itu adalah kata kerja atas kejadian yang dibuat oleh pelaku, yang artinya mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain sampai pada keadaan yang sempurna. Jadi Rob adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il. Fa'il itu pelaku. Kata Rob ini tidak disebut sendirian, kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Contoh dari hal ini adalah Rabbal Alamin, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Selanjutnya, kata Tuhan dalam Al-Quran. Kata Tuhan berasal dari kata ilahun, terdiri atas 3 huruf, hamzah, lam, ha, sebagai pecahan dari kata laha, yalihu, laihan, yang berarti Tuhan yang Maha Pelindung, Maha Perkasa. Ilahun jamaknya alihatun. Bentuk kata kerjanya adalah alaha, yang artinya sama dengan abada, yang artinya ma'abdi. Dengan demikian, ilahun artinya sama dengan ma'budun, yang abadi. Lawannya adalah abdun, yang mengabdi atau hamba atau budak. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisan Al-Arab, karya Ibnu Manzur, kata-kata ilahun masih umum. Ketika ditambah dengan lam ma'rifah, maka menjadi alilahun, yang tiada lain
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang disembah oleh semua selainnya. Jamaknya alihatun. Dengan demikian, ilahun artinya sama dengan ma'budun, yang diabdi. Quraisy Shihab mengatakan kata ilah ini disebut ulang sebanyak 111 kali dalam bentuk mufrad, ilaihaina dalam bentuk tasniyah 2 kali, dan alihah dalam bentuk jamak disebut ulah sebanyak 34 kali. Kata ilah tanpa dhamir dalam Al-Quran disebut sebanyak 80 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hawa nafsu yang diikuti orang kafir sebagai ilahun. Jadi ilah tadi menjadi kata ilahun. Ilahun juga salah satu bentuk dari hawa nafsu. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahun hawahu afa anta takuna alaihi wakilan. Artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau menjadi pelindungnya? Jadi kata ilahun dalam surat Al-Furqan ayat 43 ini dimaknai atau diartikan sebagai keinginan sebagai Tuhannya. Jadi keinginan di sini adalah hawa nafsu. Dalam Al-Quran, kata ilahun juga dipakai untuk menyebut berhala, hawa nafsu, dewa. Jadi semua istilah tersebut dalam Al-Quran menggunakan kata ilahun, jamaknya alihatun. Allah menyatakan dia sebagai ilahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi ladahlu fi dhinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasulih wala taqulu thalathah in antum khairal lakum innamallaha ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi surat An-Nisa 171 ini diartikan sebagai, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung.
Jadi kata ilahun pada surat An-Nisa 171 ini menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Karena di agama Kristen disebutkan ada Trinitas. Nah, di surat An-Nisa 171 ini menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu Esa. Dan Nabi Isa itu adalah sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Selanjutnya Allah menyatakan sesembahan orang musyrik sebagai ilahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lama jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tasbib. Artinya, dan kami tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Sesembahan itu hanya menambahkan kebinasaan bagi mereka. Jadi kata ilahun di sini ini menyatakan bahwa Allah itu tidak ada sekutu. Karena orang musyrik ini menyembah selain Allah. Maka kembali lagi di ayat 101 ini menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Selanjutnya Allah menyatakan para pendeta sebagai Rabbun. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Rabbun di sini ini adalah orang yang disembah selain Allah, yaitu orang Yahudi yang menyembah rohib-rohibnya. Kemudian Isa putra Maryam disembah sebagai Tuhan. Jadi Rabbun di surat ini adalah rohib-rohib. Kemudian Isa putra Maryam itu dianggap sebagai Tuhan. Dan surat ini juga menegaskan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Satu yang tidak ada sekutu baginya. Jadi menurut Quraisy Shihab ada dua faktor yang menjadikan makhluk tidak dapat melihat sesuatu. Pertama, karena sesuatu yang akan dilihat terlalu kecil, apalagi dalam kegelapan, misalnya sebutir pasir, lebih-lebih dilihat di malam yang kelam, tidak mungkin ditemukan oleh
seseorang. Namun kegagalan itu tidak berarti pasir yang dicari tidak ada wujudnya. Faktor yang kedua adalah karena sesuatu itu sangat terang. Jadi bukankah kelelawar tidak dapat melihat di siang hari karena sedemikian terangnya cahaya matahari dibanding dengan kemampuan matanya untuk melihat. Tetapi bila malam tiba, dengan mudah ia dapat melihat. Nah, begitu pula dengan manusia. Manusia tidak sanggup menatap matahari dalam beberapa saat saja. Bahkan sesaat setelah menatapnya, ia akan menemukan kegelapan. Kalau demikian wajar jika mata kepalanya tak mampu melihat Tuhan pencipta matahari itu. Jadi kesimpulan dari ayat di atas ini maksudnya bahwa manusia itu tidak mampu melihat Tuhan dengan alat indranya. Karena Tuhan itu maha besar, maha agung, sehingga secara indrawi tidak mungkin dapat dilihat. Contohnya, mata tidak mampu melihat matahari secara langsung. Bagaimana bentuk matahari? Karena kekuatan mata itu tidak mampu menembus cahaya matahari. Selanjutnya, bukti-bukti keesaan Tuhan. Jadi dalam Al-Quran, khususnya dalam agama Islam, Tuhan itu satu dan tidak dipersekutukan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi arti dari surat ini diartikan bahwa ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Ini adalah kisah Nabi Musa dalam mencari Tuhannya. Jadi Nabi Musa ini mendekati suatu gunung untuk bertemu Tuhannya. Dan ketika menampakkan diri, gunung itu hancur. Dan ini pembuktian bahwa Nabi Musa mengakui keberadaan Tuhan. Selanjutnya dalam surat Al-An'am ayat 101, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim.
Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dari surat Al-An'am ayat 101 ini Allah menegaskan bahwa dia menjelaskan secara logis ya bahwa dia itu Maha Esa. Dia itu tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Jadi ada pandangan agama yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu adalah keliru. Dan ini diluruskan dalam surat Al-An'am ayat 101. Selanjutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadataha wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22 ini menyampaikan bahwa penguasa langit dan bumi ini hanya satu. Jika ada lebih dari penguasa, ya tentu terjadi perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan ini menjadikan kondisi alam ini menjadi rusak. Seperti halnya para raja pada zaman Nusantara. Karena banyak sekali raja-raja di Nusantara sehingga terjadi perang saudara. Sehingga menjadikan Nusantara khususnya pada zaman Majapahit itu hancur. Dan logika surat Al-Anbiya ayat 22 ini menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak mungkin ada penguasa, satu penguasa selain Dia.